Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Mubarok dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 22. Oke, di sini saya akan mempresentasikan terkait studi observasi budaya sekolah di MAN 1 Kota Probolinggo yang saya laksanakan asistensi mengajar kemarin. Oke, jadi yang pertama ialah latar belakang. Nah, jadi budaya sekolah tidak hanya tercermin dari kegiatan pembelajaran formal di kelas, tapi juga dari praktek sehari-hari seperti cara siswa berinteraksi dengan guru, bagaimana warga sekolah menjaga kebersihan lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sosial yang menjadi bagian dari rutinitas pendidikan. Budaya yang kuat dan positif yang akan menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, menumbuhkan kedisiplinan, memperkuat rasa tanggung jawab, dan mengembangkan kepribadian peserta didik yang berkarakter mulia. Jadi dengan adanya budaya sekolah, kita bisa belajar terkait hal-hal yang mungkin kita tidak pelajari di dalam sekolah, di dalam kelas, dan oleh guru. Jadi budaya sekolah itu sendiri mengajarkan kita bagaimana cara berinteraksi dengan baik, terus apa saja kebiasaan atau habit yang harus kita lakukan itu yang baik itu seperti apa gitu. Jadi budaya, kita harus tahu pengenalan budaya lingkungan satuan pendidikan itu sendiri ya, guna mengetahui apa sih yang bisa berdampak pada pendidikan di satuan pendidikan seperti itu. Oke, tujuan observasi. Nah, yang pertama yaitu mengetahui implementasi budaya sekolah di MAN 1 Kota Probolinggo. Yang kedua, menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam lingkungan sekolah, memberikan masukan terhadap penguatan budaya positif di sekolah, menjadi sarana latihan dan pembelajaran mahasiswa dalam dunia pendidikan nyata. Observasi ini juga memiliki tujuan internal, yaitu memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang bagaimana sih konsep-konsep yang selama ini dipelajari secara teoritis dapat dilihat secara nyata dan diterapkan dalam konsep pendidikan sebenarnya. Melalui pengamatan ini, mahasiswa dapat melatih kepekaan sosial, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan menganalisis fenomena dari sudut pandang profesional. Ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk memahami bahwa membangun budaya, membangun habit bukan saja menjalankan program, tapi menyentuh jiwa kemanusiaan dalam proses pendidikan. Oke, jadi dengan adanya observasi ini, ya kita sebagai mahasiswa itu tahu implementasi budaya sekolah itu seperti apa, terus nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam lingkungan sekolah itu seperti apa, lalu kita bisa memberikan masukan nih, apa aja sih yang positif yang bisa diterapkan di sekolah itu gitu. Terus apa aja sih sarana latihannya dan pembelajaran mahasiswa dalam dunia pendidikan itu seperti itu. Terus lanjut manfaat observasi. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa sendiri itu melatih kepekaan, analisis, dan pemahaman nyata terhadap pendidikan. Jadi kita bisa semakin terlatih dalam hal kepekaan terkait lingkungan, apalagi terkait budaya atau kebiasaan gitu, dan bisa menganalisis apa yang terjadi dan mengetahui apa yang nyata terjadi dalam pendidikan. Lalu bagi sekolah sendiri mendapat sudut pandang luar sebagai evaluasi penguatan budaya. Dengan adanya observasi ini, kita bisa memberikan sumbangan sudut pandang dari perspektif luar, bukan hanya dalam lingkup pendidikan di dalam internal saja, tapi di luar juga seperti itu. Terus bagi kampus sebagai data pengalaman lapangan calon guru. Nah, sebagai pengalaman nih bagi kampus nih, punya pengalaman dari mahasiswanya nih, punya banyak pengalaman terkait bagaimana menjadi seorang guru. Itu juga suatu manfaat yang baik. Itu manfaat lainnya adalah memperkuat relevansi antara kurikulum kampus dan realita di lapangan. Kampus dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah mitra, sehingga dapat menyusun pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual dan adaptif. Selain itu, hasil laporan observasi mahasiswa juga dapat menjadi dokumen akademik yang memperkaya kajian tentang budaya sekolah dan praktek pendidikan berbasis karakter. Kegiatan ini memperkuat fungsi kampus sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada pembelajaran teoritis, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan sekolah dan pengembangan masyarakat pendidikan secara nyata. Selanjutnya, ruang lingkup dan batasan. Nah, kegiatan observasi ini mempunyai ruang lingkup.
Jadi secara umum berfokus pada budaya sekolah, yaitu keseluruhan nilai, norma, kebiasaan, tradisi, serta sistem interaksi sosial yang berlangsung di lingkungan Mansatu Kota Probolinggo. Budaya sekolah yang dimaksud mencakup aspek-aspek formal maupun non-formal yang mempengaruhi sikap perilaku dan cara berpikir seluruh warga sekolah, baik itu guru, siswa, staf, maupun pimpinan sekolah. Dalam konteks ini, budaya sekolah dipandang sebagai fondasi dalam menciptakan iklim pendidikan yang positif, membentuk karakter peserta didik, serta sebagai pencerminan identitas sekolah secara utuh. Terus selanjutnya ada beberapa landasan teori. Landasan teori dari observasi ini. Yang pertama yaitu pengertian budaya sekolah. Menurut Dell dan Peterson, budaya sekolah adalah a set of norms, values, beliefs, symbol, and rituals that make up the persona of the school. Artinya, budaya sekolah merupakan kumpulan norma, nilai, keyakinan, simbol, dan ritual yang membentuk kepribadian sekolah. Jadi, saya mengambil pengertian budaya sekolah itu menurut dari Dell dan Peterson dari referensi mereka terkait apa sih yang dimaksud dengan budaya sekolah itu kayak gitu. Terus komponen budaya sekolah, yang pertama nilai dan keyakinan, yang kedua norma dan aturan, 3 tradisi dan kebiasaan, 4 simbol dan artefak, 5 interaksi sosial. Jadi dari 5 aspek itu, komponen-komponen itu yang akan diobservasi dari budaya sekolah itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu fungsi budaya sekolah. Yang pertama yaitu sebagai perekat sosial. Terus yang kedua sebagai pembentuk karakter peserta didik. Yang ketiga peningkat kinerja sekolah. Yang keempat alat kontrol sosial. Yang kelima pembentuk identitas sekolah. Terus model budaya sekolah. Yang pertama yaitu budaya religius. Yang kedua budaya disiplin. Budaya peduli lingkungan dan adiwiyata. Dan yang keempat yaitu yang keempat ini tidak. Oke, selanjutnya ini ada metode observasi. Jadi metode observasi yang saya ambil itu ada beberapa, yaitu yang pertama mengenai pendekatan kualitatif, lalu jenisnya yaitu partisipatif deskriptif. Nah, selanjutnya yaitu instrumennya ada lembar observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Subjeknya itu yaitu guru, siswa, staf, kepala madrasah. Teknik pengumpulan datanya itu melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan refleksi pribadi. Oke, selanjutnya di hasil observasi. Jadi setelah saya melaksanakan asistensi mengajar di Mansatu Kota Probolinggo, ada beberapa yang bisa saya ambil dari hasil observasi. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya di Mansatu Kota Probolinggo, yaitu yang pertama religius. Jadi di sekolah tersebut itu menerapkan nilai religius, diantaranya tadarus, sholat berjamaah, dan doa bersama. Jadi ketika pagi menjelang siswa-siswa yang mau masuk kelas itu diwajibkan untuk mengaji dulu sampai jam 7. Jadi jam setengah 7 sampai jam 7 itu mengaji di musola. Lalu selanjutnya setiap duhur dan asar itu ada sholat berjamaah dan juga doa bersama. Terus selanjutnya disiplin. Di sekolah tersebut menerapkan nilai disiplin dengan tidak adanya terlambat dan dikasih waktu untuk dibatasi waktunya sampai jam 7 itu. Dan berpakaian rapi, tidak boleh berpakaian yang mencolok, tidak boleh berpakaian yang berbeda tidak sesuai dengan standar dari sekolah. Terus tata tertib, jadi ada tata tertib yang dilarang dilakukan oleh para siswa di situ. Terus selanjutnya tanggung jawab. Di setiap kelas itu ada piket. Jadi di setiap kelas dalam Mansatu Kota Probolinggo itu ada piket, dan juga ada pembagian kelas. Jadi ada yang jadi ketua kelas, ada yang sekretaris, ada yang bendahara seperti itu. Lalu ada organisasi siswa atau OSIS, tapi kalau di Mansatu itu namanya OSIM. Kayak gitu. Dan juga banyak, bukan hanya OSIS saja, tapi juga ada pramuka, juga ada olahraga, juga ada tulis menulis, dan banyak yang lainnya. Terus toleransi dan sikap saling menghargai. Di sana sikap toleransi dan saling menghargai itu adalah suatu sikap yang sangat dijunjung tinggi. Jadi kita harus menghargai antara satu sama lain, dan juga karena di sana itu tempatnya berbatasan dengan kabupaten, jadinya kita harus saling menghargai antara orang kabupaten dan juga orang kota seperti itu. Selanjutnya yaitu kebiasaan dan tradisi harian.
Nah, jadi setiap pagi sebelum mereka masuk ke kelas di gerbang itu ada salam. Jadi mendatangi gurunya dengan menyalami gurunya sama halnya seperti menyalami orang tuanya kayak gitu. Terus doa dan tadarus sebelum pelajaran yang saya jelaskan tadi di pagi. Istighosah dan program Jumat Berkah. Jadi di satu Kota Probolinggo setiap Jumat itu ada namanya istighosah dan program Jumat Berkah. Kadang memberikan makan gratis kayak gitu. Terus ada juga tahfidz di situ setiap Jumat kayak gitu ya. Dan juga ketika puasa kemarin, Ramadan kemarin juga memberikan takjil kayak gitu Jumat Berkah seperti itu. Lalu kebersihan kelas dan lingkungan. Nah, di sana itu juga menganjurkan untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan karena juga dilihat di sana mempunyai mendapatkan adiwiyata atau sekolah mandiri yang berbasis lingkungan gitu. Jadi harus mempunyai kepekaan kebersihan lingkungan dan kelas seperti itu. Interaksi sosial. Di sana juga sangat intens terkait interaksi. Guru bersikap ramah dan membimbing, hubungan guru siswa dan staf harmonis. Tapi juga ada jarak komunikasi kepada kepala madrasah yang mungkin beliau yang terlalu sibuk akhirnya tidak bisa berinteraksi secara masif kepada siswa dan guru-guru seperti itu. Lalu selanjutnya simbol dan ritual. Jadi di Man 1 Kota Probolinggo sendiri mempunyai simbol juga terkait simbol dan logo dari Man 1 yang membuat Man 1 itu dikenal. Jadi memiliki beberapa simbol dan ritual khas yang memperkuat identitas dan karakter sekolah. Salah satu simbol penting adalah logo madrasah yang mencerminkan nilai keislaman, ilmu pengetahuan, dan nasionalisme. Seragam siswa pun menjadi representasi kedisiplinan dan keseragaman dalam lingkungan madrasah. Ritual yang khas dan rutin dilakukan adalah apel pagi setiap hari Senin, yang menjadi wadah penguatan karakter, penyampaian informasi, serta penegakan disiplin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh guru atau wakil kepala madrasah, dan seluruh siswa dijadikan untuk hadir dengan tertib. Selain itu, terdapat ritual pembacaan Asmaul Husna dan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai setiap pagi. Ritual ini menciptakan atmosfer spiritual yang mendukung kegiatan belajar. Dalam momentum ini tertentu seperti peringatan Hari Besar Islam, BHBI Madrasah juga mengadakan kegiatan seperti pengajian, ceramah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Ini membuat nuansa religius serta menguatkan kebersamaan. Jadi juga banyak ritual-ritual. Bisa dibilang nih ritual bukan berarti kalau seperti yang ritual sesajen dan sebagainya. Ritual ini seperti hal yang khas dan rutin gitu dilaksanakan. Nah, ada apel pagi setiap hari Senin dan juga ada pembacaan Asmaul Husna itu. Analisis dan pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis dan pembahasan. Setelah saya melaksanakan observasi, saya ada beberapa analisis terkait Man 1 Kota Probolinggo ini. Budaya sekolah merupakan sistem nilai, norma, keyakinan, serta kebiasaan yang dibangun dan dijaga oleh seluruh warga sekolah yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan cara pandang dalam menjalani kehidupan sosial. Dill dan Peterson menekankan bahwa budaya sekolah yang efektif mampu menciptakan identitas kelembagaan yang kuat, menumbuhkan semangat kolektif, serta mendorong keberhasilan akademik dan non-akademik. Nah, setelah saya cari-cari referensi terkait budaya sekolah itu seperti apa sih, apakah cocok dengan sekolah yang saya pelajari dan saya analisis dan saya observasi, itu ternyata sama, yaitu menciptakan identitas kelembagaan yang kuat. Dengan adanya sekolah itu membuat kita itu paham, oh ternyata kita tuh harus mempunyai kelembagaan yang kuat dan demi menciptakan menciptakan sosial yang baik seperti itu, menumbuhkan semangat kolektif. Nah, kita harus bisa menumbuhkan semangat kolektif antar kita dan teman kita gitu, serta mendorong keberhasilan akademik dan non-akademik. Bukan hanya sebatas prestasi akademik saja, tapi juga kita harus bisa mendorong prestasi non-akademik. Pun seperti di Man 1 itu banyak prestasi non-akademik juga seperti karate, pramuka, dan sebagainya. Lanjutan dari tadi yaitu dalam konteks Man 1 Kota Probolinggo, budaya sekolah yang terlihat melalui nilai keagamaan yang tinggi, disiplin dan semangat kekeluargaan menunjukkan adanya internalisasi nilai yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebiasaan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran, dzikir pagi, serta salat duha menjadi wujud nyata dari penerapan budaya religius dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi dengan adanya penerapan religius seperti itu, kita bisa menerapkan hal yang islami tapi juga tidak meninggalkan hal yang umum seperti
Seperti itu. Secara teoritis, praktek-praktek ini sejalan dengan pandangan Abraham Maslow dan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual sebagai bagian dari aktualisasi diri. Jadi sudah banyak teori para peteori itu yang membuat teori, dan itu sejalan dengan praktek yang ada di sekolah seperti itu. Lalu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari apa yang saya ambil dari observasi ini yaitu MAN 1 Kota Probolinggo itu memiliki karakteristik yang cukup kuat dalam hal religiusitas, kedisiplinan, dan suasana kekeluargaan antara warga sekolah. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam berbagai kebiasaan harian seperti tadarus Al-Quran, sholat duha, serta pelaksanaan upacara. Jadi dalam budaya sekolah di MAN 1 Kota Probolinggo ini ada beberapa ciri khas. Yang pertama yaitu karakteristik religius yang sangat kuat. Jadi dengan adanya beberapa habit seperti sholat zuhur berjamaah, terus tadarus, ada istighosa, itu membuat karakter seorang siswa itu menjadi karakter yang religius dan islami tanpa meninggalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti itu. Lalu kedisiplinan juga dengan adanya tata tertib, dengan adanya waktu terlambat, jadinya siswa itu bisa menepati itu gitu loh. Jadi tidak sembarangan mereka seperti itu. Terus ada suasana kekeluargaan di antara warga sekolah. Nah, dengan interaksi yang saya lihat dengan observasi itu, melihat bahwa mereka itu mempunyai kekeluargaan yang baik antar warga sekolah seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke saran. Jadi ada, ya meskipun terlihat sempurna, tapi pastinya ada beberapa hal yang harus kita perbaiki sedikit. Yang pertama untuk sekolah. Pihak sekolah, khususnya kepala madrasah, diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para guru dan staf guna memperkuat budaya partisipatif dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Perlu adanya forum komunikasi rutin seperti rapat evaluasi atau musyawarah madrasah yang melibatkan seluruh warga sekolah secara aktif. Budaya positif yang sudah terbentuk seperti kegiatan keagamaan dan interaksi kekeluargaan perlu dijaga dan dikembangkan lebih lanjut melalui program-program penguatan karakter dan kerjasama lintas bagian. Yang kedua, untuk peneliti atau observer selanjutnya nanti yang akan meneliti. Pertama, disarankan untuk melakukan observasi lebih mendalam dengan waktu yang lebih panjang agar dapat menggali dinamika budaya sekolah secara lebih komprehensif, termasuk observasi langsung terhadap praktek manajerial kepala sekolah. Terus perlu melakukan pendekatan triangulasi data melalui wawancara, dokumentasi, serta pengamatan langsung untuk memperoleh informasi yang lebih kaya dan valid. Akan lebih baik jika penelitian lanjutan juga memfokuskan pada aspek perubahan budaya sekolah dari waktu ke waktu serta pengaruhnya terhadap prestasi akademik dan non-akademik siswa. Seperti itu. Baik, mungkin cukup itu presentasi dari saya terkait observasi budaya sekolah di MAN 1 Kota Probolinggo. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.